Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di kebaktian Minggu. Kali ini kita akan bersama dengan Kak Eti dan Kak Sundari yang akan membawakan firman. Kali ini mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita udah siap-siap ya. Adik-adik sehat kan di rumah? Tentunya sehat ya. Jaga kesehatan ya adik-adik supaya kalian tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kali ini mari kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh berjumpa Engkau bersama dengan guru sekolah minggu dan teman-teman yang lain di kebaktian online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berkati setiap kami di rumah kami masing-masing, supaya kami tetap memuji Engkau walaupun kami bertemu di kebaktian online ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan bersama dengan teman kita di Bandar Jaya Timur. Kita panggilkan teman kita. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Halo adik-adik, tadi udah memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan bersama dengan Reno. Lagunya Kasih. Adik-adik punya kasih di rumah bersama dengan keluarga ya. Saling mengasihi bersama dengan adik kita, kakak kita, bahkan mbah atau kakek nenek di rumah. Adik-adik juga mengasihi teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di rumah. Pastinya kalian juga tidak pernah bertengkar, atau bisa juga kalian bisa bertengkar karena satu hal, berebut mainan atau makanan, tetapi setelah itu pasti kalian saling memaafkan. Ya kan adik-adik ya? Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi ya dengan teman kita namanya Lia. Yuk kita memuji Tuhan lagi ya. Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
Adik-adik tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan tentang KASIH, kasih. Terus kita juga memuji Tuhan bagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada kita supaya kita berguna bagi orang lain. Adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Bapak Abram, juga kita belajar tentang Musa, bagaimana Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mereka, bangsa Israel, sangat tertekan dengan kehidupannya yang sengsara karena Raja Firaun. Ya, adik-adik pasti sudah mengingat bagaimana waktu Musa ditolong Tuhan, masih bayi bersama dengan orang tuanya, mereka hidupnya sangat berbahaya. Ketika itu Firaun marah karena mereka tidak suka dengan bangsa Israel. Tetapi Musa sejak bayi ditolong oleh Tuhan, dan saat ini Musa juga diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana Musa dengan keras, dengan lembut hati memimpin bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Adik-adik, saat ini kita juga akan belajar firman Tuhan, yaitu dari seorang yang peduli dengan orang lain. Kita akan mendengarkan, yaitu Kak Sundari akan menceritakan kisah seseorang yang sangat peduli dengan orang-orang yang tertekan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sengsara, yang hidupnya tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Orang ini peduli sekali dengan anak-anak kecil yang terlantar. Kita dengarkan yuk Kak Sundari cerita. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Budi Suhardi dan Ibu Peggy. Mereka memiliki 3 orang anak. Ketika itu adik-adik, keluarga Bapak Budi ini adalah keluarga yang sangat mampu dan kecukupan. Nah, adik-adik, Bapak Budi ini berencana mengajak keluarganya untuk jalan-jalan berkeliling dunia. Suatu ketika mereka makan bersama sambil melihat televisi dan melihat siaran televisi keadaan sebuah daerah, yaitu daerah Timur Timur yang sekarang disebut dengan Timur Leste. Nah, daerah ini sedang mengalami konflik. Nah, ketika mereka sedang mengalami konflik, penduduk di sana pada mengungsi ke daerah Nusa Tenggara Timur. Dengan keadaan pengungsian yang sangat mengenaskan, mereka makan seadanya, tempat tinggal seadanya. Keadaan ini membuat keluarga Bapak Budi Suhardi merasa tersentuh. Akhirnya, mereka yang berencana untuk berkeliling dunia, mereka mengurungkan niatnya dan berencana untuk berkunjung ke tempat pengungsian orang-orang yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu orang-orang Timur Leste. Jadi, Bapak Budi Suhardi ini, mereka melakukan kebaikan ini didengar oleh banyak orang. Akhirnya banyak orang juga yang memberikan bantuannya. Yang tadinya Bapak Suhardi hanya memiliki $10.000 untuk membantu orang-orang di sana, menjadi $260.000. Dan barang-barang yang layak pakai untuk orang-orang di sana yang hanya 250 kilo menjadi 1 ton. Luar biasa adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, keluarga Bapak Budi Suhardi ini, mereka juga berencana untuk menyewa sebuah tempat untuk anak-anak yang terlantar. Nah, kebaikan Bapak Budi ini dilihat oleh orang-orang di sana. Akhirnya orang-orang di sana menjadi
terbantu oleh keluarga Bapak Budi Suhardi. Dan Bapak Budi Suhardi termasuk salah satu orang yang luar biasa yang dikenal oleh dunia. Nah, adik-adik, dari sini kita diajarkan bagaimana keluarga saling bekerja sama untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik, inilah firman pada hari ini. Tuhan memberkati. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan ceritanya Kak Sundari? Tadi kita sudah mendengar kisah tentang Bapak Budi Suhardi bersama keluarganya. Mereka bekerja sama untuk menolong orang lain. Bagaimana dengan adik-adik? Pasti adik-adik juga terinspirasi untuk bekerja sama dengan keluarga, menolong orang lain di sekitar kita, ya. Terutama untuk keluarga kita, tetangga kita, teman-teman yang sering bergaul dengan kita. Kita akan menolong teman kita ya, kita akan peduli. Ada teman yang sakit, ada teman yang membutuhkan makanan, pasti kita akan menolongnya dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, yuk kita akan memuji Tuhan, yuk kita tutup kebaktian ini dengan lagu yang dibawakan oleh adik Janeta. Adik Janeta akan mengajak kita. Mari adik Janeta. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Adik-adik, kita akan tutup kebaktian kita dengan kita berdoa Bapa kami. Ikutin Kak Eti ya, bersama-sama. Kalian bersama dengan orang tua juga berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Salam.